Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا نسألك فهم علمائك العاملين وإلهام أولئك الصالحين نسألك يا ربنا علما نافعا واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, pendengar, hadirin, hadirat dan semua yang bergabung di acara mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, membawa menjadi sebab keselamatan, kebahagiaan kita di dunia dan juga kebahagiaan yang abadi kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita di majlis atau penjabaran hikmah, dan mari kita terus panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita teramat banyak. Di antaranya adalah keistiqomahan kita di malam semacam ini untuk terus belajar dan belajar setelah kita membaca salawat kepada baginda Nabi, menyanjung baginda Nabi, dan kita sekarang belajar memahami ilmu-ilmu baginda Nabi, karena semua ilmu yang kita pelajari adalah tidak lain adalah ilmu yang diajarkan baginda Nabi SAW. Kita lanjutkan pembacaan atau penjelasan hikmah. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-32. Jika kita melihat bakal tikar yang dirajut selembar demi selembar hingga menjadi tikar lebar yang bisa dihampar, itulah gambaran fitnah kemaksiatan yang akan menutupi hati seorang hamba. Dari satu kemaksiatan akan meninggalkan noda hitam. Kemudian ditambah dengan kemaksiatan lagi yang juga meninggalkan noda hitam di hati. Hingga pada akhirnya hati menjadi hitam, tertutup oleh noda hitam kemaksiatan. Hati hitam tertutup oleh hati hitam tertutup. Hati yang tertutup adalah hati hamba yang tidak tersentuh. Jika hati hitam tertutup oleh noda-noda, akan menjadi hati hamba yang tidak tersentuh saat mendengar kebenaran diserukan dan tidak tergerak dengan kemuliaan yang disampaikan. Hati yang tertutup adalah hati yang mati. Mata hati yang mati tidak bisa melihat dan menerima kebenaran yang kadang ditandai dengan mata yang jarang dan susah menitikkan air mata di saat ingat dosa dan kemaksiatan. Bagaimana seseorang memintal, menganyam tikar. Gambaran kita adalah dahulu tikar pandan.
dari selembar, tikar selembar demi selembar, dianyam dan dianyam hingga menjadi satu hamparan. Nabi menggambarkan, ini adalah dari, kami ambil dari hadis Nabi, tu'radul fitnatu alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Jadi fitnah, kekotoran hati itu datang ke hati enggak serta-merta langsung gelap hati itu, tidak. Akan tapi seperti tikar, sedikit demi sedikit akhirnya menutupi ke hati tersebut. Fitnah di situ adalah kemaksiatan. Artinya kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba itu akan meninggalkan noda hitam di dalam hati. Maka jika seorang hamba tidak segera membersihkan noda hitam tersebut dengan bertobat, menyesali kejadian kesalahan dan dosanya, maka ketahuilah noda hitam itu akan tetap tertinggal di tempat tersebut, di hati tersebut. Kemudian jika ada kemaksiatan lagi yang dilakukan, akan meninggalkan noda hitam lagi. Dan begitu seterusnya, kemaksiatan yang dilakukan meninggalkan noda hitam. Maksiat berjalan, tidak ada tobat, akan ada noda hitam. Dan noda hitam di dalam hati hingga menjadikan hati tersebut tertutup oleh noda hitam, gelap. Maka menjadilah hati itu adalah hati yang mati. Mata hatinya mati, tidak bisa melihat kebenaran yang dikirim. Gak pernah tersentuh dengan ceramah tausiah. Gak pernah ada rindu kepada kemuliaan, hati yang mati. Bahkan dalam riwayat tersebut yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kalau seseorang itu mengingkari, di saat ada kemaksiatan lo mengingkari, dan mengingkari maksudnya ingin mengusir noda hitam tersebut yang ada di hatinya, menyesali kemaksiatannya, maka nanti akan bersih menjadi putih kembali. Hati yang keras susah menerima kebenaran. Faham kebenaran bisa. Banyak orang bisa faham kebenaran, mengerti sebuah kebenaran dengan akalnya, tapi belum tentu dia bisa menerima dengan hatinya. Sementara kebenaran hakiki itu hanya bisa diterima oleh hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang benar. Kebenaran bisa saja sampai ke otak seorang hamba, tapi tidak sampai turun ke melewati tenggorokannya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, bahwasanya ada ilmu-ilmu hamba-hamba ini ada yang la yatajawazu an hanajirih, tidak melewati tenggorokannya, hanya di otak, di meja diskusi, bicara tentang keislaman hebat. Diskusi, pembahasan tentang hukum fikih, hukum ini, handal, hebat. Akan tapi diskusinya ini, ilmunya hanya di otak saja, tidak sampai dirasakan di hati. Dan itulah yang pernah disaksikan oleh seorang alim besar, Syahid Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau bercerita tentang diskusi tentang keislaman, yang kebetulan tempatnya di masjid. Masjid ada 2 tingkat. Tingkat yang satunya untuk diskusi ruangan, yang satu lagi masjid. Lagi asik-asiknya diskusi tentang Islam, solusi tentang Islam, problema Islam serta solusinya, diskusi hangat. Beliau bercerita, kemudian terdengar muadzin mengumandangkan azan. Memang sesaat terdiam mereka. Setelah terdiam, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti melihat mereka, mungkin husnudzon beliau, akan beranjak dari tempat duduk mereka setelah azan selesai. Ditunggu sama beliau sampai azan selesai, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berdiri, sampai qomat, sampai sholat didirikan. Beliau dengan sedih meninggalkan tempat tersebut. Dengan sedih meninggalkan tempat tersebut.
Apa arti sebuah perbincangan tentang Islam yang artinya mengajak orang untuk dekat kepada Allah, ternyata di saat dipanggil oleh Allah diseru tidak mau menyambut. Islam apa yang dibahas? Imam Ghazali mengisyaratkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada ilmu yang didapat tapi tidak rindu untuk diamalkan, hati-hati. Jangan-jangan itu ilmu yang diterima oleh hati yang mati. Hati yang biasa dengan bermaksiat. Maka para santri jangan mengentengkan kemaksiatan. Gak cukup dengan kecerdasan di dalam otakmu. Kecerdasan dalam pikirmu gak cukup. Akan tapi kebersihan hati itulah yang akan menjadikan hafalan-hafalan makna, bukan hafalan lafaz, hafalan makna akan abadi di dalam hatimu. Bergegaslah kembali kepada Allah. Pintu maaf Allah sangat lebar, sangat luas bagi siapapun yang menghendakinya. Allah Ghafur, Allah Tawwab, Allah Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Jangan biarkan noda-noda itu terus melekat di hati kita. Dan kita harus sadar bahwa setiap saat kita mendatangkan noda hitam. Maka dari itu mari kita sering-sering membersihkan noda hitam. Dan harus kita waspada, jangan kita memperbanyak noda-noda hitam. Maka jauhilah sebisa mungkin kemaksiatan. Khususnya para penuntut ilmu, para santri. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang hafalannya nggak bisa diukur seperti apa kira-kira. Kalau lembaran kitab tuh kiri kanan dibuka, membaca yang kanan, kelihatan yang kiri sudah masuk ke otak beliau, hafal. Pun demikian beliaulah yang mengadu kepada gurunya, sakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Hafalan apa ya Imam Syafi'i? Umur 7 atau 8 tahun sudah menghafal muwatta'nya Imam Malik. Quran di bawah 7 tahun dihafal dan seterusnya. Hafalannya seperti itu, bilang sakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Hafalannya jelek. Hafalan apa itu? Kalau hafalan zahir, Imam Syafi'i jago hafalan. Akan tapi itu bentuk kekhawatiran Imam Syafi'i kalau ilmu yang didapat adalah bukan ilmu yang manfaat. Minta petunjuk kepada gurunya agar ilmuku itu bisa diingat bukan saja oleh otakku, tapi juga dirasa oleh hatiku, kemudian diamalkan oleh anggota tubuhku. Makanya beliau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dihafal. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan ternyata apa? Fa arsyadani, kemudian sang guruku memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Li'annal ilma nurun. Sebab ilmu itu adalah cahaya, bukan sekedar hafalan yang kita hafal. Wa nurullahi la yuhdari lil 'asi. Dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada orang bermaksiat. Begitu juga biarpun itu ilmu dunia, kalau kita mengambilnya dengan cara yang benar. Dimulai dengan permohonan kepada Allah di tengah malam, tahajud, mengadu kepada Allah semoga diberi ilmu yang manfaat. Kemudian berusaha dengan rezeki yang halal, kemudian ijtihad bersungguh-sungguh, maka Allah akan beri. Enggak cukup kita hanya sungguh di dalam menuntut ilmu, hafal siang malam tapi maksiat jalan. Ilmunya ilmu zahir, ilmunya di otak yang tidak akan turun melewati tenggorokannya. Hanya di otak, tidak sampai turun ke hati. Ilmunya banyak tapi tidak rindu beramal. Apa artinya ilmu jika tidak untuk diamalkan? Apa bedanya orang bodoh dengan orang yang punya ilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya? Enggak ada beda, sama-sama tidak ada reaksi, tidak ada pengaruhnya. Bedanya satu, bahasanya bagi orang yang punya ilmu hukumannya lebih besar. Dari kemaksiatan terus yang dilakukan akan menjadikan terus noda hitam akan menumpuk menjadikan hati gelap. Lalu hati itu mati. Kalau sudah hati mati, susah menerima kebenaran.
Imamnya siapa? Abu Jahal. Lihat, Abu Jahal bukan tidak tahu kebenaran dengan akalnya. Faham Nabi membawa kebenaran. Akan tapi ternyata dia tidak bisa patuh. Karena apa? Hatinya hitam. Hatinya kotor, penuh dengan noda-noda hitam. Maka wahai para santri, khususnya penuntut ilmu, khususnya dan siapapun dari kita, mari kita berusaha terus membersihkan noda-noda hitam yang setiap saat kita titikkan. Dengan mata kita, sesaat dengan lesan kita, sesaat dengan telinga kita, sesaat dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, noda sesaat dengan harta kita dan seterusnya. Itu akan menjadikan noda hitam semakin banyak di hati kita. Maka dari itu mari kita berusaha untuk mengurangi itu semuanya, mengurangi kemaksiatan dan terus berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Dan juga bersamaan itu juga mari kita berusaha untuk membersihkannya, masuk wilayah tobat, mandi, bersihkan, kita gosok dengan permohonan ampun kepada Allah. Lalu kita siram dengan tetesan-tetesan air mata penyesalan dan itu yang akan menjadikan hati kembali putih. Begitu sebaliknya hati yang kotor, gelap, susah menerima kebenaran. Dan kadang ditandai dengan apa? Susahnya menitikkan air mata. Tidak tergerak, tidak terenyuh, tidak tersentuh dengan petuah-petuah kemuliaan. Akan tapi subhanallah, hati yang bersih, yang disampaikan oleh seseorang biasa-biasa kalimatnya. Orang lain pun mendengar biasa-biasa, tapi dia bisa terenyuh, menyesal, menangis bahkan dengan kalimat tersebut karena hatinya bersih. Hatinya bersih. Baik. Mari kita semuanya berlomba, berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Dan di saat kita kepleset dalam kemaksiatan, yang jelas jangan merencanakan kita bermaksiat. Karena kita itu banyak dosa, kalau berencana tambah kacau. Kita tidak merencanakan pun banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan sampai ada lintasan di hati kita keinginan untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Ini pertama. Kemudian di saat kita merasa atau sadar kalau kita melakukan kemaksiatan, jangan tunda untuk tobat kembali kepada Allah agar bersih noda hitam tersebut. Kalau kita istiqomah dengan ini semua, maka hati kita menjadi hati yang siap untuk menerima nur dari Allah. Kalau sudah mendapatkan nur dari Allah, maka dia akan hatinya menjadi kenal Allah. Maka dia adalah al-arif billah. Dialah orang yang tahu Allah, kenal Allah. Dan di saat seorang hamba kenal Allah, maka ketahuilah Allah pun akan memberikan, Allah akan mengenalinya, maksudnya mengenalinya, memberikan pertolongan. Dan jika Allah menolongnya, maka siapa yang bisa mengganggunya? Maka dia adalah hamba yang akan mulia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, menjauhkan kita dari segala dosa. Dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita. Dan semoga Allah menjauhkan hati kita dari segala penyakit-penyakit lahir dan batin. Dosa-dosa yang terlihat dan dosa yang tersembunyi. Menjauhkan dengki di hati kita, menjauhkan dendam di hati kita, menjauhkan kebencian di hati kita, menjauhkan prasangka buruk di hati kita, menjauhkan hubbud dunya di hati kita, diganti dengan hubbullah, hubbur rasulillah, hubbul khair, hubbu ahlil khair, rahmah, dan seterusnya. Mohonlah semacam itu setiap saat. Kita berurusan dengan zat yang maha kuasa. Kita berurusan dengan zat yang menguasai hati kita. Asal kita serius dengan Allah, maka Allah akan sambut itu semuanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencari Allah, Allah akan tunjukkan jalan menujunya. Akan sampai kepada Allah. Dan jangan mengentengkan kemaksiatan sekecil apapun. Karena bisa jadi itulah yang menjadikan sebab noda-noda hitam seterusnya akan datang. Meremehkan dosa adalah termasuk dosa baru lagi. Orang dosa sepertinya bertobat, tapi dia meremehkan. Meremehkan dosa adalah sebuah dosa. Bahkan meremehkan dosa lebih dosa daripada dosa yang diremehkan. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang hati kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan di hati kami mahabbah, kecintaan kepadamu ya Allah, kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad.
kecintaan kepada hak, kepada kebenaran, kecintaan kepada kebaikan, kecintaan kepada sesama kami karenamu ya Allah. Kami mohon ya Allah ampuni segala dosa kami, jangan sisakan sedikit pun wahai Zat yang Maha Kasih Maha Pengampun. Kami takut dengan dosa-dosa ini menjadi sebab kami susah menerima kebenaran. Kami takut dengan dosa-dosa ini akan kau hukum di akhirat, maka kami mohon ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Semua yang belajar bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan negeri ini dari segala bencana lahir batin. Jauhkan dari wabah ya Allah, jauhkan dari wabah ya Allah, jauhkan dari wabah ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami semua husnul khotimah, jaga diri kami, keluarga kami, masyarakat kami semua ya Allah, dan berikan kepada kami dan mereka semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.